Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairan Rabbul karim wa anta jabal ajib bashbalana indal karim ya ayyuhal qawsi salamullah alaika rabbini binillah wa amdulillah ya sayyidi bin adrab musilati bi hadratil aliyah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu bersama-sama mari kita panjatkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam terlupa mari kita limpah curahkan kepada junjungan kanjeng Nabi kita yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita diangkat umatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru SMP YPI Idul Hadiah yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih atas waktunya kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam kegiatan presentasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu guru SMP YPI Idul Hadiah. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya ingin mempresentasikan terhadap materi presentasi kepala sekolah dalam kegiatan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Di sini indikatornya yaitu presentasi visi misi sekolah yang ada di SMP YPI Idul Hadiah. Sebelum kita lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan visi misi di suatu instansi lembaga pendidikan, terutama berada di visi misi SMP YPI Idul Hadiah. Yang pertama kita akan mengetahui latar belakang terlebih dahulu. Di sini latar belakang visi dan misi menjadi suatu landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Maka di sini visi misi merupakan panduan kegiatan di sekolah yang direncanakan melihat potensi kebutuhan peserta didik dan melibatkan seluruh stakeholder agar pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan zamannya, sehingga visi misi ini menjadi landasan utama pada setiap instansi pendidikan, sehingga tergantung dari ciri karakteristik di suatu pendidikan, sehingga tidak bisa disamakan antara visi misi yang berada di kota dan visi misi yang ada di daerah perkampungan atau di daerah sehingga visi misi ini mempunyai karakteristik masing-masing dari setiap pendidikan. Kemudian di sini capaian tujuan yang bersama yang telah ditentukan. Di sini melibatkan stakeholder, jadi tidak hanya siswa,
tidak hanya guru, di sini melibatkan komite, melibatkan warga, bagaimana menciptakan lingkungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian di sini tujuan yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan dari peserta didik sesuai dengan zamannya, sehingga visi-visi ini dapat disesuaikan dengan cek. Tes 1 2 tes 1 2 3 halo tes 1 2 3 halo tes Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada makna visi dan misi. Visi sekolah merupakan impian, gambaran atau cita-cita seluruh pemangku kepentingan yang berada di satuan pendidikan. Untuk mencapai visi tersebut harus ada cara atau langkah-langkah agar visi tersebut tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yang dinamai dengan misi. Visi dan misi ini di satuan pendidikan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Visi memberikan arahan dan tujuan, sedangkan misi merupakan bagian atau cara mencapai visi tersebut melalui program-program dan kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Nah, jelas nanti ya Bapak Ibu, di sini visi merupakan impian atau gambaran atau cita-cita kita di suatu pendidikan. Di sini impian atau gambaran ini bukan termasuk ke dalam jangka yang pendek. Di sini jangka yang panjang, 4 tahun ke depan, bagaimana impian dan harapan kita terhadap memajukan di suatu pendidikan. Kemudian di sini didorong oleh adanya misi. Misi di sini merupakan cara atau gerak atau program-program yang akan dilakukan di suatu pendidikan, sehingga apa? Misi atau program-program yang dilakukan harus sesuai dengan visi yang ada, sehingga apa? Antara visi dan misi sinkron dapat dirasakan nanti ketika 4 tahun ke depan bagaimana sukses atau jadinya visi-visi itu dapat dilakukan di suatu pendidikan. Kemudian di sini misi tujuan atau merupakan bagian cara mencapai visi tersebut melalui program-program dan kegiatan di suatu pendidikan. Sehingga apa? Program-program mulai dari tahun ajaran baru di semester 1, kemudian bagaimana di semester 2 program-program itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pada program-program yang dilakukan di sekolah kita yang ada di sekolah SMP GPI di Mola Hadiah. Kemudian lanjut, pentingnya visi misi di suatu instansi pendidikan. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama fungsinya untuk mengarahkan, kedua evaluasi, yang ketiga mengingatkan, dan keempat merupakan identitas. Yang pertama di sini mengarahkan, memberikan arahan kepada warga sekolah untuk bekerja guna mencapai tujuan bersama. Berarti di sini mengarahkan kepada warga sekolah, seluruh warga sekolah, siswa, bapak ibu guru, komite,
warga masyarakat di sini bagaimana mengarahkan bagaimana terjadinya suatu aktivitas pembelajaran yang baik, yang efisien, yang lancar, tidak ada kendala. Kemudian program-program yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah sesuai dengan program yang sudah ditentukan di suatu pendidikan, sehingga apa, program yang ada di sekolah itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua itu evaluasi, menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Nah, biasanya di sini evaluasi ini biasanya dapat kita lihat pada raport mutu pendidikan. Nah, di dalam raport mutu pendidikan biasanya ada ada kelebihan dan kekurangan terhadap di suatu pendidikan atau di suatu sekolah. Kita lihat nanti jika nilai raport mutu pendidikan banyak yang kuning, biasanya itu nilainya lebih rendah, sehingga perlu kita perbaiki apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah kita, terutama di SMP YPI di Timur Hadiah. Nah, untuk raport mutu pendidikan belum sempat di-print ya, seharusnya di-print. Nanti kita diskusikan mana yang menjadi nilai-nilai yang kurang pada raport mutu pendidikan. Ini akan mampu kita perbaiki bagaimana kedepannya agar lebih baik, sehingga tidak mendapatkan warna kuning. Biasanya warna kuning itu nilai raport pendidikannya rendah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif akan memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan potensinya. Sehingga apa? Visi misi ada itu untuk meningkatkan inspirasi dan motivasi bagi warga sekolah, tergantung sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kita sebagai Bapak Ibu guru berarti tugas dan fungsi kita bagaimana mengajarkan kepada peserta didik dengan inovasi dan inspirasi yang dapat mengembangkan semangat dan prestasi kepada siswa-siswi yang ada di SMP YPI. Kemudian yang nomor 4, identitas. Visi misi ini merupakan suatu identitas di suatu lembaga pendidikan. Visi misi yang kuat akan mengembangkan identitas sekolah. Nah, sehingga identitas visi misi yang ada di sekolah kita itu apa? Nanti akan dijabarkan visi dan misi yang ada di sekolah SMP YPI Ihtimaul Ahmadiyah. Sehingga kalau visi misi tidak ada di suatu lembaga pendidikan, maka identitas sekolah pun tidak akan tergambarkan bagaimana rancangan kedepannya akan seperti apa. Kita lanjut. Proses penyusunan visi dan misi. Proses penyusunan di sini ada 3 bagian. Yang pertama menggunakan analisis SWOT. Di sini ada 3 bagian. Ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunity peluang, kemudian ada threat ancaman. Kita dalam proses penyusunan visi misi, keempat bagian ini harus sudah ada gambaran dalam perancangan visi misi. Apalagi sekolah kita berada di daerah perkampungan, sehingga kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan di SMP YPI Timur Hadiah, kemudian kelemahan yang ada di sekolah kita itu apa, kemudian peluangnya untuk kedepannya bagi siswa-siswi atau warga sekolah kita ini apa. Kemudian ada ancaman terhadap sekolah kita itu apa. Ini perlu kita tata, kita diskusikan baik-baik, sehingga apa, visi misi ini untuk jangka panjangnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada perumusan visi. Yang ketiga menyusun langkah strategis untuk mencapai misi. Nah, untuk nomor 3 ini menyusun langkah strategis ini, jika mana analisis SWOT ini sudah kita tentukan kekuatan kita yang ada di SMP YPI apa, kemudian kelemahannya bagaimana,
peluangnya bagaimana sehingga siswa kita, contoh di sini kelebihan atau kelemahan, terutama kekuatan yang ada di SMP YPI, bagaimana cara menarik agar siswa itu dapat tertarik melanjutkan sekolah ke SMP YPI di Maulahan Ahdiah. Kemudian ada peluangnya bagaimana. Kemudian ada ancaman biasanya di sekolah SMP YPI di Maulahan Ahdiah ini ancamannya biasanya berkaitan tentang persaingan, kedekatan sekolah. Biasanya persaingan kita di suatu desa ada dua lembaga pendidikan, ada SMP dan ada MTS. Kemudian ada satu lagi, ada SMP Negeri 2 Puspahia berdekatan. Dan sini ancamannya siswa kadang ada yang ingin milih ke sekolah negeri. Itu suatu ancaman bagi kita, sehingga ancaman itu dapat diperkuat dengan kekuatan yang ada di SMP YPI Maulahan Ahdiah, sehingga penyusunan langkah-langkah strategis ini untuk mencapai visi misi harus sudah berdasarkan analisis SWOT. Kemudian untuk selanjutnya kita mengacu kepada visi SMP YPI di Maulahan Ahdiah. Visi yang ada di SMP YPI di Maulahan Ahdiah, di sini terciptanya peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik serta berbudi pekerti luhur. Berdasarkan visi ini kita lihat terciptanya peserta didik yang unggul prestasi baik akademik maupun non akademik. Alhamdulillah, kalau dari prestasi akademik baik itu yang ada di akademik maupun non akademik, kita sudah tidak diragukan lagi, terutama yang non akademik. Saya yakin untuk tahun-tahun ke belakang akademik yang non akademik, prestasi yang diraih di SMP YPI di Maulahan Ahdiah, di sini prestasi kalau tingkat kecamatan, alhamdulillah kita selalu meraih prestasi yang terbaik baik di bidang apapun mata lomba yang kita utus di tingkat kecamatan. Kemudian prestasi yang akademik jelas ya, ini berkaitan tentang ruang lingkupnya antar kelas 7, prestasi peringkat ke-1, ke-2, ke-3. Di sini selalu kita umumkan prestasi akademik baik itu di semester 1 maupun di semester 2 pada kegiatan samenan. Ini menjadikan motivasi kepada peserta didik agar prestasinya dapat berkilau atau dapat dipertahankan menuju tingkatan kelas selanjutnya. Untuk selanjutnya, misi yang ada di SMP YPI di Maulahan Ahdiah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan kinerja warga sekolah dengan inovasi dan kreativitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Keempat, menjalin hubungan baik dengan instansi terkait ataupun tidak terkait. Keempat misi ini, yang pertama, meningkatkan kinerja warga sekolah. Alhamdulillah untuk di SMP YPI di Maulahan Ahdiah, untuk kinerja warga sekolah baik itu siswa, bapak ibu guru, alhamdulillah kedisiplinannya itu lebih baik. Saya lihat dari tahun ke tahun tidak ada hal-hal yang bagaimana ya. Untuk keduanya, meningkatkan profesionalisme guru. Nah, ini berkaitan tentang kita sebagai pendidik, bapak ibu guru mengajar. Saya lihat alhamdulillah profesionalismenya baik dari penyusunan silabus, baik itu dari penyusunan perencanaan di dalam mengajar, itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Sehingga di dalam mengajar bapak ibu guru sudah menjadi patokan berdasarkan silabus yang sudah dibuat. Nah, saya lihat sudah 90% profesionalisme bapak ibu guru sudah baik.
suasana sekolah yang kondusif. Alhamdulillah untuk tahun ini suasana sekolah kita kondusif, yang tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk tahun ini pengembangan terutama dari sarana prasarana. Tahun ini kita menciptakan suasana yang kondusif itu dengan membenteng bagian-bagian sekolah yang rawan siswa kabur. Sehingga apa? Dengan peningkatan membenteng sekolah ini mengurangi sebagian siswa untuk kabur, sehingga pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yang keempat, menjalin hubungan baik dengan instansi terkait ataupun tidak terkait. Alhamdulillah untuk hubungan SMP YPI, hubungan dengan sekolah-sekolah yang lain itu tidak ada tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kami selaku warga sekolah SMP YPI selalu berusaha bagaimana berhubungan dengan sekolah-sekolah yang lain, baik di sekolah-sekolah yang terdekat di SMP 1 Daraju maupun di SMP 2 Dede. Itu kami melakukan komunikasi dengan cara yang baik. Untuk selanjutnya di sini tujuan dari visi misi SMP YPI Tumorahdia ada 5 bagian. Yang pertama, melakukan pengembangan dan penataan fasilitas pendidikan yang memadai dan ramah lingkungan. Alhamdulillah untuk fasilitas pendidikan mungkin tidak beda jauh dengan sekolah-sekolah yang lain. Sarana dan prasarana kita alhamdulillah memadai, karena tidak ada negeri maupun swasta untuk bantuan sarana prasarana pendidikan itu seimbang antara negeri dan swasta. Apalagi kita di swasta, alhamdulillah tidak di anak didikan dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk yang kedua, memiliki tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik, mengikuti sertakan tenaga pendidik pada kegiatan pengembangan diri. Alhamdulillah untuk tenaga pendidik rata-rata kita sudah S1 ya, tidak ada yang belum selesai pada jenjang S1, 90% S1. Kemudian mengikut sertakan tenaga pendidik pada kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri ini biasanya sekolah menginstruksikan kepada setiap Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk aktif di dalam MG, MP, itu termasuk ke dalam pengembangan diri terhadap guru mata pelajaran yang diampunya. Sehingga apa? Pengembangan diri ini dapat memberikan wawasan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan tukar pikiran dengan Bapak Ibu guru yang di luar sekolah di SMP YPI. Untuk yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menarik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan memanfaatkan kemajuan teknologi multimedia dan informatika. Alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP YPI semuanya alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama teknologi. Hampir 100% kita dapat menggunakan teknologi. Pemerintah memberikan bantuan Chromebook untuk digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kita kan apalagi kita untuk mengolah raport ujian pun siswa menggunakan Chromebook. Ya, Bapak Ibu guru mengolah raport menggunakan e-raport, aplikasi raport. Saya lihat semuanya sudah mampu atau mahir menggunakan multimedia informatika. Ya, alhamdulillah. Untuk nomor 4, mencetak siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini berkaitan tentang beriman, bertakwa, terus gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Di sini harus dicerminkan pada kegiatan pembelajaran yang ada di SMP YPI. Nomor 5, mengoptimalkan layanan konseling, kegiatan keagamaan, dan ekstrakurikuler untuk meraih prestasi yang optimal. Untuk layanan konseling, kami selalu memberikan layanan konseling baik kepada siswa yang masih aktif di sekolah maupun kepada siswa yang sudah menjadi alumni, atau kepada siswa yang sebentar lagi akan meninggalkan menjadi alumni SMP YPI Ijma'ul Ahadiyah. Kami selalu memberikan layanan konseling kepada guru BK atau kepada
Bapak Ibu guru yang menjabat sebagai kesiswaan, permasalahan-permasalahan siswa yang ada di sekolah apa ini berkaitan tentang guru BK. Terus kemudian kepada siswa yang kelas 9 akan keluar melanjutkan sekolah kemana, kami akan selalu memberikan layanan-layanan yang terbaik kepada siswa, terutama kita dalam dua atap ini memiliki dua lembaga ini memiliki SMA YPI di Muhammadiyah. Terutama kami akan memberikan arahan-arahan kepada siswa yang ada di SMP YPI tetap melanjutkan sekolah ke SMA YPI di Maul Ahdiyah. Kemudian kegiatan keagamaan, alhamdulillah untuk kegiatan keagamaan ini yang ada di SMP YPI kita selalu rutinitas, baik Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi yang ada di sekolah ini, kita melakukan kegiatan rutinitas sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah berjalan sampai dengan sekarang. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini, alhamdulillah sekolah SMP YPI Muhammadiyah mempunyai pembina pramuka yang sangat baik, terutama yang aktif ekstrakurikuler ini ekstrakurikuler pramuka yang ada di SMP YPI Muhammadiyah. Kita setiap melakukan atau mengikuti kegiatan LT tingkat kecamatan, alhamdulillah tidak luput untuk meraih penghargaan atau piagam juara kedua, ketiga, kadang bahkan juara umum pun kita dapat meraih. Karena itu aktifnya kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler terutama pramuka yang ada di SMP YPI Idul Ahdiyah. Ini pun tidak lepas didorong oleh pembina yang ada di SMP YPI Idul Ahdiyah oleh Pak Aceh dan Ibu Susilawati. Sehingga apa? Untuk meraih prestasi yang optimal baik yang ada di dalam maupun di luar non akademik. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu presentasi terhadap visi misi yang ada di SMP YPI Idul Ahdiyah. Di sini saya tidak memberikan dokumentasi gambar-gambar. Mungkin nanti kita tahu semuanya bahwasanya untuk setiap dokumentasi kegiatan atau perencanaan dari 1 tahun sekarang atau 1 tahun ke belakang, kita selalu menyimpannya di Instagram. Instagram di sini dapat diakses atas nama YPI Intimaul Ahadiyah. Di situ banyak dokumentasi kegiatan-kegiatan awal tahun maupun di akhir tahun, semuanya komplit. Ada prestasi apa saja yang diraih pada sekolah SMP YPI Intimaul Ahadiyah, di situ sudah ada. Nah, maka dari itu Bapak Ibu guru dapat dilihat pada Instagram YPI Idmaul Ahdiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan visi misi ini untuk jangka panjang ke depannya, terutama 4 tahun ke depan, kita dapat terrealisasikan apa yang menjadi visi misi yang ada di sekolah SMP YPI Idmaul Ahdiyah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.